Dan obrolan Terasindo edisi 15 September 2015 ini kami akan ngobrol-ngobrol santai seputar pajak dengan topik menjejak pajak kota, di mana Anda juga bisa berpartisipasi profesional Sindo Trijaya FM yang sedang berada dimanapun untuk bisa memanfaatkan line kami baik SMS di 0811 913 913, sekali lagi 0811 913 913. Kemudian juga untuk Anda yang sudah ada PIN BBM kami, silakan juga bisa melalui 2A166A4F 2A166A4F, kemudian juga Twitter @SindoTrijayaBDG. Menjejak pajak kota profesional Sindo. Di obrolan teras Sindo sore hari ini kami hadirkan tamu-tamu spesial. Yang pertama ada Wali Kota Bandung Bapak M. Ridwan Kamil. Selamat sore Kang Emil. Selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini di tengah agenda yang cukup padat hari ini, dan kami juga ucapkan selamat untuk Wali Kota Bandung yang baru saja meraih penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Kementerian Kerja juga dari Menpan RB. Menpan RB menggenapkan penghargaan yang begitu banyak ditoreh oleh Kota Bandung. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semua untuk selalu kerja lebih baik. Ya. Kemudian juga anggota Komisi B DPRD Kota Bandung ada Kang Andi Purnama. Wilujeng Sultan. Mohon izin saya panggil Kang ya. Masih anom-anom rupanya ya. Ya, umur 17 tahun. Mantan penyiar juga dulu kalau masih ingat Bursa Cinta di Udara. Oke, sekarang sudah menjadi representasi kita di DPRD Kota Bandung ya Kang An ya. Iya. Baik, kemudian juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung ada Bapak Deden Y. Hidayat. Yang ini saya panggil Bapak Deden. Selamat sore Pak Deden. Selamat sore, kenapa panggil Bapak? Sesepuh di antara kita semua. Pengen disebut muda kayaknya. Oke, baik. Biar adil semua panggilnya Akang aja. Akang aja ya, oke. Panggil Akang ya. Baik, saya ke Pak Wali dulu, Kang Emil. Menjejak pajak kota, di mana dalam sendi kehidupan kita sehari-hari bahwa yang kita rasakan pembangunan dan lain sebagainya berawal juga dari hasil pajak, ya. Kemudian juga kenyamanan masyarakat bermukim, lalu juga menjalankan bisnis di Kota Bandung adalah juga salah satunya dari hasil pajak. Kemudian juga pembangunan yang manfaatnya dirasakan hingga saat ini juga merupakan dari hasil pajak. Namun tidak luput juga pengamatan kita bahwa masih ada wajib-wajib pajak yang seharusnya melakukan kewajibannya, namun malah tidak melakukan hal tersebut karena berbagai alasan barangkali ya. Dan banyak lagi masalah dalam pajak daerah, sehingga perlu juga ini peran terutama DPRD sebagai pengawas ya, untuk bisa mengawasi hal ini terutama di Kota Bandung, memberikan usulan maupun juga kebijakan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan pajak ini. Kang Emil, sebenarnya apa sih yang menjadi problematika pajak di Kota Bandung ini? Belakangan minggu-minggu ini ada rasa-rasanya hal yang pesimis kok target 2015 ini tidak mudah untuk bisa dicapai. Kang Emil. Iya, terima kasih pendengar Sindo. Jadi kalau saya sih orangnya optimis ya, makanya dilakukan intensifikasi pajak ini dalam semangat optimis itu. Kita harus lihat dulu struktur ekonomi Kota Bandung. Kota Bandung ini tidak punya sumber daya energi, tidak punya sumber daya alam, yang dia punya hanya sumber daya manusia ya. Karena modalnya hanya sumber daya manusia, maka struktur ekonominya lebih banyak pada pergerakan barang manusia dan perdagangan. Oleh karena itu, karena ini kota dagang, bisa kita lihat kemanapun kita pergi, proses jual beli ini luar biasa pesat di Kota Bandung. Saking banyaknya, sebagian tumpah jadi PKL di jalan kan, karena memang tempatnya tidak mencukupi. Saya sampling PKL banyak juga bukan dari Bandung, ya, dari kota-kota sekitar, menunjukkan magnet ekonomi berdagang di Kota Bandung ini tinggi sekali. Sampai seorang direktur PD Pasar Jaya bilang ke saya, Pak Wali, saya itu agak heran. Ini barang kalau di Jakarta nggak laku Pak Wali, tapi saya lempar ke Bandung habis. Dan yang beli orang Jakarta juga untuk barang yang sama. Jadi ada hal istimewa di udara dan lingkungan kota ini yang orang cenderung ingin belanja lah seperti itu.
Nah, kita juga kota wisata ya. Turis tahun lalu 6 juta orang. 6 juta orang ini rata-rata membelanjakan 800.000 sampai 1 juta per kapita per orang per tahun. Sehingga ada 5 sampai 6 triliun perputaran ekonomi dari pariwisata. Nah, ini berimbas pada maraknya jenis-jenis perdagangan, restoran rame, hotel ada lebih dari 400-an dan seterusnya. Hanya dari kalkulasi, ini kenapa penerimaan pajak kami untuk pendapatan asli daerah tidak seoptimal yang diteorikan lah gitu ya. Nah, setelah kita samping-samping ternyata banyak restoran-restoran, kafe-kafe dan sebagian hotel yang tidak menjadi wajib pajak. Padahal kan rumusnya sederhana, itu pakai logika simple aja. Di mana ada transaksi yang sifatnya formal, disitulah kita harus membayar pajak kan begitu. Nah, ini terjadi di banyak tempat sehingga akhirnya tidak boleh begini lagi. Karena kami juga kekurangan dana untuk mengaspal jalan, untuk membangun trotoar, membangun sekolah-sekolah murah dan sebagainya. Kita kekurangan. Oleh karena itu, kita hanya menghimbau agar wajar saja kalau Anda merasa berusaha formal di Kota Bandung, ya bayar pajak. Ya, dengan sederhana cara itu. Sederhana itu aja, itu logika sederhana. Saya yakin orang yang nggak bayar pajak pasti batinnya juga tahu dia membohongi dirinya sendiri ya. Apalagi lebih parah lagi, sudah dia tidak bayar pajak, dia mengutip pajak dari pembeli atau pelanggannya. Ini dosanya 2 kali lah. Satu itu. Kedua, ada juga yang bayar pajak tapi tidak jujur. Harusnya X, dia bayar sepertiga X, kira-kira begitu. Dengan pembukuan yang satu buat aslinya, buat diri sendiri, satu buat dilaporkan ke pemerintah. Saya kira negeri ini nggak akan maju kalau pola pikir kita hobinya menyiasati aturan. Negeri ini akan maju kalau kita taat aturan, sederhana aja. Kalau ternyata aturan memberatkan, sampaikan. Maka kita ada review ya di DPRD untuk usaha-usaha yang memohon agar pajaknya turun. Seperti pajak hiburan, memohon turun, pajak lain-lain, nggak ada masalah. Yang penting lah bayar aja dulu. Taat dulu. Ya, masalah nanti keberatan atau apa, ada saluran-salurannya. Nah, yang agak mirisnya itu yang tidak bayar pajak, itu banyak skala usaha-usaha yang besar. Ya, nah ini yang sedang kita tertibkan. Jadi mohon izin sampai tanggal 7 Oktober melalui media ini juga saya sampaikan, mari meregistrasi pajak, kita permudah, kita beri waktu. Tapi kalau sampai tanggal 7 Oktober diberi waktu tidak meregistrasi, jangan kaget kalau tiba-tiba kita tutup usahanya, kita segel, dan tidak ada maaf karena sudah diberi waktu. Saya kira begitu. Baik, Profesional Sindo, Pak Deden, Kang Aan, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Kenapa misalnya masalah pajak ini tidak berpikir online dari perusahaan, dari alat itu sendiri? Itu lebih mungkin pada selama saatnya. Ini self assessment. Ya, selama ini assessment. Self assessment. Online kan saja dari si mesin kasir itu kan lebih pasti, walaupun betul dalam pelaksanaan saya kira dengan tadi informasi dari Kang Emil Keuangan yang memang masih mepet, nggak mungkin selama 10 tahun ini bisa terselesaikan karena itu butuh infrastruktur. Karena kalau masalah yang saya tahu, semua juga yang terjadi di bawah itu tidak berdiri sendiri. Kalaupun ada tidak berdiri sendiri. Dan yang pasti bahwa menurut saya yang tadi sederhananya lah gitu. Pertama, ada niat lah semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini, untuk membantu pemerintah Kota Bandung di dalam membangun kota itu sendiri selama dipimpin Kang Emil, bukan selama dipimpin Kang Emil, untuk yang selanjutnya. Yang kedua, ada keberanian dari pemerintah Kota Bandung sendiri, kan bikin aja online, kenapa tidak? Ya, kan langsung masuk gitu, langsung laporannya sehingga nanti bisa dipilah yang mana. Karena kalau kita bicara, nah ini, karena dulu itu, ya kan memang ada publik soal ada yang ada di termasuk KP dan lain sebagainya. Itu dulu kan ada istilah buka we heula izin belakangan. Nah inilah yang mungkin warisan yang diterima Kang Emil yang harus juga diselesaikan. Saya bukan membela, kalaupun membela wajib ada ketua kadin ya. Membela pengusaha wajib ada ketua kadin. Nah tentu nanti ada regulasi yang harus disiapkan oleh Dewan untuk mengantisipasi itu.
Enggak lah, persoalan saya katakan Ya. sederhana. Tadi Pak Deden bilang, kalau dibilang sederhana, sederhana. Kalau dibilang sulit, ya sulit tergantung kondisi. Pada sisi mana di saat sederhana dan pada sisi mana di saat kalangan pengusaha menemukan hal yang sulit, Pak Deden? Yang sederhana, ya kita harus punya niat sama. Untuk menyelesaikan gonjang-ganjing lah kalau disebut gonjang-ganjing ini. Yang paling utama lagi adalah ada punya niat semua warga Bandung, Ujang ngabangun kota Bandung. Itu kan yang sederhana kan kalimatnya sederhana. Implementasi teknisnya ini dibutuhkan regulasi yang dibutuhkan, infrastrukturnya dibutuhkan, personalnya juga harus sudah siap. Gitu. Saya yakinlah kalau Kang Emil kan orangnya rada ngeget gitu ya, bisa lah untuk melaksanakan itu. Baik, ke Kang Aan di Komisi B DPRD Kota Bandung yang juga keras beberapa minggu ini ya menolak tidak boleh ada penurunan target yang sempat juga diminta begitu. Disinggung dari kalangan pengusaha bahwa regulasi pun juga harus bisa mengatur hal ini supaya apa yang dikatakan sederhana realisasinya betul-betul sederhana, tidak rumit. Dari self assessment mungkin bagi sebagian kalangan pengusaha atau bahkan rakyat misalkan gitu kan yang mikro, menengah, kecil masih agak susah begitu untuk menghadapi hal teknis berurusan dengan pajak. Kang Andi. Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi berbicara masalah pajak, saya kira memang harus melihat dari segi sisi. Pertama adalah bagaimana pengawasan internal SDM tadi personal dari pajak itu sendiri. Terus kemudian yang kedua, eksternal, bagaimana pengawasan terhadap wajib pajak. Terus yang ketiga adalah betul saya sepakat regulasi. Nah, di Kota Bandung memang regulasi tentang perpajakan daerah masih mengacu kepada Perda nomor 20 tahun 2011. Jadi di mana di sana ada yang namanya pajak dari beberapa sektor. Kemudian juga di sana juga diterangkan bagaimana mekanisme pemungutan, dan yang ketiga adalah bagaimana dalam menghadapi persoalan ketika pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak, menemukan di lapangan ada wajib pajak yang menyalahgunakan perpajakan, melanggar perpajakan. Pun tentu ini ada yang masih kurang dalam Perda nomor 20 tahun 2011 ini. Pertama adalah bagaimana ketika ada wajib pajak yang nakal. Nah, sebetulnya saya sepakat dengan Pak Wali ketika ada wajib pajak yang nakal. Harus ada ketegasan, harus ada penindakan. Kemarin pemerintah kota ingin menggandeng pihak kepolisian, saya kira itu hal yang bagus, hal yang tepat. Hanya memang ada beberapa persoalan ketika kita mau menggandeng kepolisian. Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 28 tahun 2007 bahwa memang kepolisian ini khusus tentang perpajakan tidak bisa menyidik perkara perpajakan. Pertama, memberikan sanksi kepada wajib pajak. Kedua, memberikan efek jerah. Dan juga sebagai contoh kepada wajib pajak yang lain bahwa ada ketegasan di sana. Nah, saya kira tadi mengenai regulasi sudah jelas, tinggal menjalankan. Hanya memang yang perlu dilakukan adalah bagaimana supaya regulasi ini mendukung pelaksanaan di lapangan. Saya sepakat kalau Pak Wali tadi ingin mendatangkan sidak di tempat, tapi juga harus didukung oleh regulasi. Jadi di Bandung ini belum ada yang namanya perwal penyegelan. Jadi tata cara penyegelan. Kalau di Tangerang itu sudah ada Pak Wali. Perwal tentang payung hukumnya ada. Hanya yang jadi problem di Bandung ini memang di Perda nomor 20 tahun 2011. Jadi kalau di undang-undang PPNS ini bisa memeriksa, bisa menyita, bahkan bisa menyegel. Nah, di Perda nomor 20 di kita penyegelan tidak ada. Jadi perwal ini akan menjadi kesulitan. Nah, sekarang kebetulan Dewan dengan pemerintah kota sedang melakukan perubahan Raperda. Cuman sayang salah satu klausul itu adalah salah satu yang tidak diusulkan. Apa itu, Pak? Tentang penyegelan tadi. Jadi saya kira di dalam penyidikan, di bab penyidikan di Perda nomor 20 itu harus dimasukkan klausul penyegelan sesuai dengan undang-undang tentang tata cara perpajakan. Itu sudah dijelaskan semua. Sehingga kalau dalam perdanya ada, maka perwal tata cara penyegelan itu tahun depan bisa dilaksanakan di Kota Bandung. Oke, ke Kang Emil.
Apakah memang harus reward and punishment yang melulu harus dilakukan oleh pemimpin daerah seperti Akang begitu kan, agar visi misi yang memang dijalankan pemerintah kota sejalan dengan masyarakatnya, masyarakat kota, masyarakat pengusaha dan iya, saya kira ini adalah kultur kita. Ya, kultur kita itu di mana ada peluang bisa tidak taati aturan, dia melakukan tidak taat aturan. Sehingga kalau urusan kewajiban harus pakai teori yang agak keras lah seperti itu. Ya. Seperti ultimatum Kang Emil, 7 Oktober. Contohnya kalau seminar, dulu kalau seminar tengah hari bubar, sekarang ada door prize, seminar sampai maghrib ditungguan karena ngudak door prize. Nah itu orang Indonesia kayak begitu. Ini juga sama, jadi ada reward punishment. Nanti kepada mereka-mereka yang bayar pajaknya on time dan selalu baik, nanti kita kasih penghargaan ya dari wali kota, ada awardnya lah seperti itu. Dan ciri bahwa mereka sudah bayar dan register pajak, nanti di setiap usaha yang ada bendahara atau kasirnya, di atas belakang kepalanya harus ditempelin si piagam dari wali kota. Ya, dengan kertas khusus yang menandakan dia sudah daftar dan bayar pajak. Caranya itu aja. Jadi kalau nanti warga Bandung ke restoran, kemana-mana, lihat belakang kasir ada piagam nggak? Kalau nggak ada piagam berarti dia belum registrasi ya? Belum registrasi. Nah ini saya berita baik sedikit. Gimana? Kami baru 1 minggu bikin pengumuman, ini sudah terdaftar hampir lebih dari 317 pendaftar pajak baru. Itu lumayan kan? Kalau satu orang... Jadi memang harus digertak gitu ya? Iya, seminggu dapat 300 lumayan. Seminggu dapat 300 ya? Kalau satu usaha ini katakanlah pukul rata 100 juta aja ya, bayar setahunan, udah 30 miliar. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Edi Sianjak nggak perlu terjadi begitu? Ya, ini yang kita sebut intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi itu kepada yang sudah kita pastikan dia tidak berbohong, dia jujur apa adanya. Makanya tadi ada ide online itu kita sedang siapkan tahun ini. Jadi nanti akan ada berapa unit, saya kurang paham, tapi intinya akan dipasang sehingga setiap ada transaksi nanti di pusat komandonya di Sianjak dan saya bisa baca. Karena saya juga dapat info, Pak, cenah membayar parkir teh sama juga. Pemasukan parkirnya berapa dengan mesinnya yang dilaporkan berapa. Nah ini hal-hal ini yang akan kita antisipasi dengan teknologi. Tapi tadi kalau seminggu 300, sebulan lagi ya mudah-mudahan mungkin ada 1000 kan. 1000 kali 100 juta udah 100 miliar kan lumayan. Belum hotel-hotel yang besar yang bayar pajaknya mungkin di atas 1 miliar. Jadi saya optimis lah. Tapi saya ingatkan, maka diberi waktu sampai tanggal 7 tadi. Kalau setelah tanggal 7 ya kita akan bertindak keras. Masalah teknik mengingatkan, menutup usahanya pada bentuknya disegel atau di apa itu nanti kita sesuaikan dengan aturan yang ada lah. Tapi maksud saya zaman sekarang jangan ngetes kami ya, Pemkot Bandung yang zaman sekarang akan penuh dengan penegakan hukum dan kami tidak menakut-nakuti, kami hanya minta kewajaran. Makanya jangan bikin problem kalau dari awal nggak berniat menyiasati aturan itu aja. Kalau dari awal normal-normal aja hidupnya aja senang, bisnis lancar, tidur nyenyakan begitu. Nah biasanya yang problem itu dari awal sudah niat, tidak mau bayar, tidak mau mengurus, mengutip ke pelanggan yang bukan semestinya dan seterusnya. Nah saya bandingkan dengan Surabaya. Setelah kami perbandingkan, kenapa jumlah restoran di Surabaya lebih sedikit dari Bandung, tapi pajaknya lebih banyak? Ini kan pertanyaan. Maka sekarang kita intensifikasikan untuk membalikan logika itu. Kalau Bandung restorannya lebih banyak dari Surabaya, ya pajak restorannya juga harusnya lebih banyak dari Surabaya. Nah ini, tapi saya himbau juga, ini mohon para wisatawan yang datang ke Bandung, warga Bandung kalau belanja di hotel atau di restoran, iseng-iseng saling mengecek, restoran yang saya bayar ini sudah register belum. Jadi kami mohon dibantu juga, sehingga lama-lama orang tahu bahwa di Bandung semua harus sesuai aturan. Apakah service tax-nya dikeluarkan sesuai dengan saluran atau tidak begitu ya Kang Emil ya? Oke, baik, saling mengontrol di antara kita untuk kemajuan Kota Bandung dan kita akan lanjutkan kembali. Sudah banyak sekali Kang Emil, Pak Deden. Oke, baik.
Semakin sore semakin marak dan ramai di Terasindo Jalan Natuna ya. Mudah-mudahan ini selalu terjadi setiap Selasa sore dalam kebersamaan seperti ini untuk ngobrol santai mengenai topik-topik yang terjadi di sekitar Kota Bandung dan juga sekitarnya dengan santai tanpa harus menghilangkan esensi ya dalam obrolan Terasindo. Anda masih di obrolan Terasindo bersama saya Aldia Norman dengan topik menjejak pajak kota, masih bersama narasumber-narasumber kami, Wali Kota Bandung Bapak M. Ridwan Kamil, anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Bapak Andi Purnama, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung Bapak Deden Y. Hidayat. Terima kasih yang sudah masuk ke SMS kami 0811 913 913. Segmen ini mudah-mudahan bisa kami maksimalkan karena setelah segmen ini Kang Emil harus pamit untuk menerima tamu Duta Besar dari Singapura. Ya, ada beberapa pertanyaan Kang Emil, Kang Deden, Kang Andi. Dari Bypass ada Kang Yusran, selamat sore. Kalau pajak hiburan dari kafe dan kuliner itu larinya kemana? Pak Wali, saya bayar pajak tapi jalan di tempat saya Sanggar Hurip baru saya potong di aspal begitu. Nah, apakah ada korelasi antara kewajiban dengan perbaikan infrastruktur? Nanti mau dijelaskan Kang Emil. Kemudian Assalamualaikum Pak Wali, Rama di Kopo, pajak bumi bangunan di Kota Bandung mahal. Apakah menurut DPRD sudah memenuhi rasa keadilan? Kang Andi nanti bisa ikut menjawab juga. Kemudian juga dua aja dulu mungkin ya. Dulu Kang Emil ya. Maka silakan. Iya, jadi pajak yang masuk itu nanti masuk keranjang dulu ya, yang namanya APBD, nanti dibahas dengan DPRD. Uang pajak ini kita atur mana yang bikin sekolah, mana yang bikin puskesmas, mana yang nolongin orang miskin, mana yang buat juga infrastruktur. Jadi semuanya harus dibagi rata lah seperti itu. Infrastruktur ini relatif sudah jauh lebih baik. Waktu saya baru memimpin 2013, kita bikin survei apa problem Kota Bandung. Nomor 1 itu jalan bolong. Jalan bolong. Kami survei lagi 3 bulan lalu bersama Unpad, 3-4 bulan lalu. Ternyata komplain jalan bolong sudah hilang dari 5 besar. Artinya sudah ada perbaikan, walaupun belum 100%. Jadi kalau tadi Sanggar Hurip, atur lumayan 50% heula kan bener gitu ya. Kamu menaik merayar pajak, insya Allah loadingnya 100% bener. Ya. Nah, kita juga sudah mereformasi cara kita membangun infrastruktur dengan ada namanya URC Tambal Jalan, ya, unit reaksi tanpa tambal jalan. Ada 6 tim di 6 wilayah Kota Bandung. Jadi warga tinggal lapor ke DBMP, bisa lewat Twitter, lewat Facebook, lewat telepon. Nanti itu dia akan datang 1 kali 24 jam buat nambal, ya. Jadi ada yang dilelang kalau jaraknya besar dan panjang, tapi kalau bolong-bolong kecil itu ada URC. Alhamdulillah ini sudah jauh lebih baik. Tapi insya Allah tadi wilayahnya saya akan catat, saya akan cek, mudah-mudahan jadi prioritas. Karena target di akhir 2015 ini seluruh jalan di Bandung harus relatif sudah tidak ada jalan yang bolong-bolong parah lagi. Kalau tadi yang kedua dihubungkan dengan rasa keadilan untuk PBB, saya kira adil itu bisa diperbincangkan lah ya. Kalau merasa tidak adil, salurkan aspirasinya ke DPRD, pasti DPRD akan menampung dan membahas kita juga. Tapi kita itu kalau bikin peraturan ada kajian dulu kan. Bukan kata wali kota, bukan kata kepala dinas pajak, tapi kata akademisi. Nah, akademisi ini dia mensurvei, meneliti, mewawancara, sampai ketemu angka yang adil. Nah, kalau adil tidak adil kan pasti selalu berdebat ya. Tapi menurut kita itu sudah proporsional. Tapi kalau dirasa ada problem bisa sampaikan aspirasi lewat DPRD juga. Oke, Andi, mangga silakan. Iya, tadi terkait dengan pajak hiburan dan juga restoran. Memang kalau melihat dari pendapatan tahun 2014 kemarin, pajak restoran itu baru 139 miliar, terus kemudian hiburan baru 45 miliar. Dan kemudian pada raperda sekarang yang sedang dibahas, memang rekan-rekan dari pengusaha hiburan ini ingin meminta penurunan pajak, pajaknya 35% dan minta ada penurunan 25%. Memang kalau tahun kemarin pajak daerah 35% ditambah dengan PPN 10%, pajak hiburan pasti akan merasa kesulitan karena 45% pajaknya. Namun tahun sekarang dari pusat PPN pajak pertama nilai yang 10% itu kan dihilangkan. Artinya
pengusaha hiburan hanya membayar pajak daerah 35%. Nah, kalau di lapangan memang hiburan ini masih banyak masalah terkait dengan pajak. Ya. Untuk itu Dewan kemarin Pansus 5 juga akan mengundang hari Kamis rekan-rekan dari pengusaha hiburan bagaimana existing dari pajak hiburan tadi. Nah, kemudian terkait dengan PBB, memang ini permasalahannya sama di setiap daerah, bukan hanya di Kota Bandung, bahwa PBB ini adalah warisan pemerintah pusat. Kemudian dengan seabret permasalahannya, walaupun memang sangat besar pendapatan kita di PBB sekitar 300 miliar. Hanya permasalahannya pun seperti itu. Kemarin kita sudah konsul ke Ditjen Pajak, Pak Wali. PBB di Kota Bandung ini memang masih pengadministrasiannya tidak tertib dari pusatnya. Jadi luas kita 17.000 hektar, tapi dalam administrasinya bahwa kita harus membayar 24.000, ada double banyak yang double. Nah, sehingga memang PBB ini masih dalam pengawasan Dewan, kemudian juga dinas terkait. Salah satu pengadministrasian yang harus divalidasi datanya sehingga piutangnya tinggi, karena validasi tadi yang masih kurang. Ya, mudah-mudahan target desainnya kemarin Pak Wali kita sudah kirim, mereka akan melakukan validasi data PBB ini per tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan administrasi bagus, datanya valid, sehingga tidak ada double seperti itu. Ya, oke. Pak Dede tadi disinggung juga soal dunia usaha, kalangan pengusaha begitu. Di mana beban kewajiban pajak 35% ini menurut kalangan pengusaha cukup memberatkan begitu, sehingga minta ya katakanlah ya pengusaha hiburan gitu kan, minta keringanan lah begitu, diskon gitulah kalau belanja mah gitu ya. Kalau dalam catatan saya hiburan tuh 60 miliar 45 miliar rupiah. Belum begitu optimalkah dengan potensi yang ada sehingga harus ini begitu, Pak Deden? Silakan. Ya, saya ada dua sekalian lah ya. Yang ingin pertama tadi kita bicara regulasi, hati-hati kalau kita bicara penyegelan. Karena pajak itu ada undang-undang pajak, ada urutan-urutan yang harus kita tempuh dulu pajak. Ya kalau pajak daerah saya pasti buka-buka lagi pajak secara keseluruhan. Yang kedua yang kaitan dengan tadi masalah di pengusaha hiburan. Bahkan tadi baru jam 1 sebelum di sini itu datang. Itu juga hampir sama dengan kafe dan resto. Kalau saya tanya apakah semua tempat hiburan ada izinnya? Apakah semua kafe dan resto ada izinnya? Mereka menuntut rasa keadilan. Dan satu nambah lagi karena dulu zaman beberapa setahun yang lalu mungkin ya kan ya, ada pembatasan jam malam operasional ya, sampai jam 12 maksimal kan katanya, buat saya sih enggak ya. Tukang ulin itu kan rata-rata mereka pulang jam 7 jam 8 ke rumah, baru mandi, jam 8 baru keluar, jam 11 jam 11 masuk terus caang. Artinya sebetulnya, kata orang, kata suka main, kalau saya sih enggak ya. Pengalaman. Artinya ada space yang memang perlu dipertimbangkan. Betul, seperti kalau kita baca Perda itu kan kalau nggak salah sampai dengan jam 3. Ya. Jadi pada saat ada statement dari himbauan dari Kapolda, waktu itu Pak Iwan itu jam malam gitu. Saya juga pada itu juga sempat protes keras di media, saya sedikit menyimpang. Jangan dibikin kota Bandung ini kota yang menyeramkan ya. Jadi kota Bandung itu harus kota ramah, nyaman. Karena Bandung itu hidupnya dari orang yang datang, orang yang belanja, orang yang hiburan sebetulnya. Seperti saya sampaikan itu Bandung kan nggak punya sumber daya alam. Sawah gede-gede banget, katun seberapa kotak mana gitu. Nah itulah yang bakal ini kita patut kita pelihara bersama. Nah, mungkin saya Kang Emil dengan Pak Polda yang sekarang baru ngobrol itu mah jangan pada jam 12 ke jam 3 udah masih berlaku. Ada kebijakan dari wali kota, pengusaha minta kompensasi nggak salah juga gitu ya? Ya, mereka minta kompensasi soal jam kerja, dan juga masalah tadi bilang itu. Dan juga
ya khusus juga di tempat-tempat tersebut juga harus aman dan nyaman kan, yang kita tahu bahwa kondisinya juga tidak seperti yang kita bayangkan. Oke, baik. Satu SMS lagi barangkali dari Rahadi Sukmana di Gatot Subroto. Saya pernah baca di media loss potensi pajak reklame di Kota Bandung cukup besar. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah kurang pengawasan DPRD? Andi, singkat saja sebelum kita break. Memang terkait dengan reklame di Bandung ini masih kesulitan tadi mengenai data yang legal dan ilegal. Ya. Jadi menurut data dari beberapa SKPD terkait, memang yang ilegal lebih banyak daripada yang legal. Nah, sehingga pemerintah kota kesulitan dalam pengawasannya. Sehingga kita sepakat kemarin dengan Pak Wali, Komisi B memberikan rekomendasi bahwa penataan reklame ini harus wajib dilaksanakan, tapi tentu ini bertahap karena untuk memberikan kesempatan kepada para pengusaha reklame untuk menghabiskan izin yang berlaku. Sehingga alhamdulillah Komisi B, Pak Wali, kemudian juga dengan para pengusaha sepakat September 2016 Bandung tentu akan bebas reklame, dan saya yakin Pak Wali adalah orang hebat di tata kota, desainer. Nanti saya juga tidak sabar ingin cepat September tahun depan bagaimana wajah reklame Kota Bandung pasti akan berbeda. Jadi kalau masih kebingungan untuk media promosi, masih ada Koran Sindo, Sindo Trijaya, dan Amy TV. Oke, Kang Emil, sebelum Kang Emil meninggalkan kursi teras Sindo ini karena akan menemui tamunya, silakan closing statement Kang Emil dari topik kita. Iya, khususnya untuk warga Bandung ya, kita hidup dari ekonomi perdagangan sangat besar. Pertumbuhan ekonomi kita terbaik se-Indonesia, 8,9%. Ini terjadi karena arus barang, arus perdagangan sangat luar biasa, inflasi juga rendah. Dengan pelemahan rupiah juga kita banyak strategi-strategi agar Bandung tetap kondusif. Nah, salah satunya kalau dari kami adalah kalau ngomongin pajak ya, kata kuncinya itu adalah wajar, itu aja. Wajar. Kami wajar kan meminta pengusaha-pengusaha untuk bayar pajak. Pengusaha juga dengan wajar mengajukan kalau ada keberatan seperti apa, tapi minimal kewajiban itu dilaksanakan. Karena 2 tahun kalau dari ukuran fisik kan banyak perubahan lah ya kelihatan. Itu kan dari uang yang datang dari pajak, jadi terasa lah seperti itu. Nah, mudah-mudahan tanpa harus, saya tuh nggak suka razia ya, secara pribadi saya nggak senang ngegertak orang, nakut-nakutin, saya nggak senang. Saya inginnya normal-normal aja hidup mah kan begitu ya. Tapi kan bukan, tapi karena ada orang yang biasa melanggar aturan, dikasih nasihat baik-baik tidak berubah, terpaksalah dengan sedikit ketegasan. Nah, ini juga jangan sering-sering kami ngasih ultimatum lah gitu ya. Kalau bayar pajak aja. Nah, saya ingatkan tanggal 7 Oktober berakhir masa sosialisasi. Jangan sampai nanti bertemu dengan kami di lapangan dan ketahuan kan malu ya. Padahal sudah tahu harus membayar. Dan kami juga komit bahwa hasil dari pajak ini akan kami perlihatkan dalam perubahan pelayanan. Tingkat korupsi sudah menurun, kata KPK, pelayanan publik sudah hijau, kata Ombudsman, kinerja birokrasi sudah nilainya A, kata Menpan. Ini kan bagian dari bahwa Bandung sedang berubah ke arah yang baik. Mari cintai kota ini dengan aksi dan solusi. Jangan lupa bayar pajak sesuai dengan peraturan. Terima kasih. Saya mohon pamit karena ada Pak Dubes ya. Nanti kapan-kapan mampir lagi di teras Sindo untuk membahas topik-topik selanjutnya. Baik, Kang Emil, terima kasih Kang Emil. Jangan lupa juga tanggal 21 September batas akhir bayar PBB ya. masih belum bayar juga karena kalau udah ngantri repotnya minta ampun. Selamat juga buat Kang Emil sudah memimpin 2 tahun. Masih ada 3 tahun lagi ke depan. Besok genap 2 tahun Kang Emil, kita lihat ulasan review dari media seperti apa ya. Itu juga bahan masukan juga buat Pak Wali. Terima kasih Kang Emil. Baik. Iya. Profesional Sindo Trijaya masih memang banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang belum meregistrasi. Mudah-mudahan sampai tanggal 7 Oktober semakin banyak, apa bisa terkejar sampai 1.000 misalkan gitu ya. Kalau 1.000 aja bayar setahunnya dipukul rata 100 juta aja, itu udah 100 miliar pemasukan yang selama ini hilang kan, kira-kira begitu. Itu hasil penelusuran atau mereka? Oh, itu registrasi yang udah resmi. Oh, ya, yang 317 itu udah registrasi secara resmi. Berarti perkiraan masih ada sekitar berapa ribuan lagi? Ya, masih banyak. Artinya tidak hanya hotel, maksudnya sektor semua usaha yang formal. Optimis gak Pak target pajak kan sempat ada Optimis. keraguan?
Berarti dengan ini optimis Ya dengan cara begini kan bisa dikejar, tapi bisa insya Allah. Ya. Sistem online itu skemanya gimana, Pak? Skemanya itu nanti ada mesin ditempel di kasir, nanti setiap ada transaksi datanya masuk ke datanya kami di Cianjak dan di wali kota. Kamu beli McDonald, si Big Mac gitu, sekian rupiah, nah itu langsung muncul.